ketika menolak dibuatkan seperti maaf nih Bu, Pak Amin Rais kan waktu jadi kasusnya Pak Jumhur Hidayat sama Sahgana Nainggolan, Pak Amin Rais kan gitu Prof. Wah saya enggak gini-gini. Ternyata WA-nya Pak Amin Rais ada di Bareskrim, ditayangkan semuanya. Ya, jadi memang media ini sistem kontrol ini ketat. Karena beliau tokoh nasional aja, kalau model saya dikenal aja. Kalau beliau enggak, bisa pulang. Baik, 2 poin lagi, waktunya sedikit lagi habis. 7 menit lagi. Yang keempat, mengarahkan pada pertemanan dan pergaulan yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 69 di akhir kalimat dikatakan wahasuna ulaika rafiq. Dialah teman-teman yang baik buat kamu. Siapa teman yang baik itu? Minan nabiyyin wasyidikin wasyuhada wassolihin wahasuna ulaika rafiq. Baru saya ingat Bu, kenapa dulu waktu saya kecil ibu saya betul-betul mengontrol saya main dengan siapa. Dulu itu kan ada gerakan dari gerangan Kristen untuk memacari tokoh-tokoh Islam. Ya, saya karena masih kader baru di PIU, udah nggak ada cerita. Yang hampir kena justru adik saya, Prof. Adik saya sekarang di Angkatan Darat itu sampai calon suami yang ketiga baru dapat yang Islam. Yang pertama Kristen, yang kedua Kristen. Jadi gerakan Kristen tuh macam-macam. Tahun 70-an ada namanya Germil. Gerakan hamilisasi. Makanya bapak-bapak ibu-ibu hati-hati punya anak-anak yang kos-kosan di berbagai daerah di luar kita itu. Mau tidak boleh sudah hamil. Mau dinikahkan beda agama. Terus terang aja, akhirnya anak itu karena ibu nggak nerima, dia murtad masuk Kristen. Jadi gerakan-gerakan nomor 4 ini penting. Saya baru mengerti mengapa ibu saya dulu begitu ketat. Alfian, kamu dari mana? Kamu main sama siapa? Kamu tadi sholat nggak? Kalau anak sekarang digituin marah. Hak asasi, terserah. Mau main sama siapa tuh hak aku. Mau jangan campur-campur. Nah zaman sekarang gitu Bu ya. Mana boleh kita nanya anak kita main sama siapa? Nggak boleh. Kita yang dimarahin. Kita nelpon dia 1000 kali nggak diangkat-angkat. Dia nelpon 2 kali diangkat kita dimarahin. Kau punya kuping apa nggak ngangkat telepon? Ya, bukan anak sekarang Bu. Anak zaman kini, zaman now. Ada nggak di Solo yang begitu? Kalau orang tuanya nelpon beratus kali, beribu kali, nggak diangkat-angkat. Giliran ngangkat kita dimarahin. Ada apa sih? Telepon terus, berisik. Tapi giliran dia yang telepon, baru 2 kali nggak diangkat. Kali ketiga kita angkat, kita dimarahin lagi. Ada nggak yang begitu di sini nih, adik-adik remaja? Enggak ya? Di sini enggak, di rumah iya gitu. Udahlah waktunya sedikit sekali nih. Jadi yang keempat, memilih teman. Saya dengan berat hati harus mengatakan, ketika saya datang ke Solo, saya cari Prof. Zainal, sampai saya masih menemui beliau di rumah sakit UNS. Prof masih ingat kan? Itu karena saya merasa saya baru datang tuh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya terus terang aja Prof, saya cari Prof. Saya minta pengarahan bagaimana Prof, saya sekarang tinggal di Solo, gini. Yang terakhir, menyiapkan anak-anak dan cucu-cucu kita untuk menghadapi zaman modern dan akhir zaman. Hari ini perhatian buat semua, gerakan kristenisasi, gerakan Dajjal Junior, gerakan Syiah, gerakan Ahmadiyah, gerakan PKI. Ini bidang saya yang sangat berat saya membahasnya dengan terbuka. Karena kita sudah sangat terlambat. Ya, karena PKI ini negeri kita sudah eksis sejak Pilpres 2014. De facto negeri kita sudah negara komunis PKI sejak 2014. Ya. Dan ini bisa dibicarakan dengan 2 syarat. Syarat pertama jangan pakai pasal, syarat kedua jangan pakai fisik. Kalau 2 dipenuhi saya berani Prof. Ya. Orang-orang di kampus nih, di kampus saya tugas dulu. Apa si Alfian tuh ngomong tanpa data. Ngomong melulu, ngomong gak ada analisa ilmiah. Saya jawab lewat grup dosen. Jangan banyak bacot. Lo berani lawan gua di TV mana? Ayo. Nggak ada yang jawab, satu juga sekampus 400, 300, 200 orang yang doktor diam semua. Orang ngoceh-ngoceh di grup WA ngomongnya kencang, ditantang mas saya nggak jawab. Debat di Jack TV dengan Profesor Dr. Amal Tamagola. Hari ini nggak ada PKI nggak ada. Saya berdua dengan Pak Aem Fatwa. Dia berdua dengan si Reza Muharram, salah satu anak muda PKI.
Di TV Bu, debat terbuka di JEK TV. Saya bawa ADART hasil Kongres PKI yang terbaru. Itu Prof. Amal Tamagola mukanya merah, pucet. Saya pinjam dong Ustaz. Nah tadi bilang PKI nggak ada, sekarang pinjam. Saya bilang, tadi Bapak bilang PKI nggak ada. Nggak akan mungkin ada ADART kalau tidak ada pertemuan skala nasional Pak. Ini nggak bicara orang di hack lagi makan apa. Makan icip-icip nggak begitu. Ini serius. Jadi yang terakhir menyiapkan generasi anak-anak kita ke depan. Ayo perhatian para jamaah, sebagai penutup pesan saya pada pagi ini, pahamilah bahwa hari bermuhammadiyah harus terus kita gelorakan. Dan Muhammadiyah adalah yang paling banyak berjasa. Orang sering menyebut-nyebut yang namanya Bung Tomo dengan yang namanya resolusi jihad. Orang tidak tahu yang namanya Jenderal Sudirman, dia bergerak atas perintah PB Muhammadiyah. Dan ketika Soekarno meminta untuk menyerah kepada Belanda, maka Jenderal Sudirman marah kepada Soekarno. Ya. Jadi yang namanya jihad, garis Muhammadiyah telah diwakili oleh Jenderal Sudirman karena dia salah seorang guru madrasah sanawiyah dan dia seorang pemuda Muhammadiyah dari Hizbul Wathon. Tapi saya jarang dengar begitu di masyarakat. Antara mungkin karena kita orang rendah hati kali Pak ya, Wiroi ya. Wiroi apa belum tahu? Jangan-jangan belum tahu, justru seolah-olah negeri cuma punya orang NU aja. Kementerian Agama itu atas usul seorang mubalik Muhammadiyah. Oh, Menteri Agama hadiah buat NU. Kita mah NU nggak ada masalah. Tapi Bang, kalau bukan punya lu jangan diaku-aku. Itu namanya nggak fair. Mengakui punya orang lain kan nggak sopan. Ini istri saya. Coba kalau ada yang ngakuin itu istri Bapak, awas. Nggak bisa dong. Apapun ini istri saya. Itu iya dulu istrinya Pak Surito. Ya udah nggak ada, meninggal. 4 tahun yang lalu. Kan perempuan kalau udah lewat masa idah boleh nikah lagi ya. Iya, lu udah 4 tahun. Berarti sekarang jadi bini gua. Kalau laki-laki, kalau pagi istrinya meninggal, malam boleh kawin lagi. Gitu. Loh, kok ibu marah? Bilang saya melanggar hukum. Saya tanya, mana langgaran hukum? Saya nggak ada. Nggak pantas dalam ilmu kemasyarakatannya. Sekian dan demikian. Yang baca doa siapa? Bapak sekalian. Nggak nanya dulu. Neng, siapa Neng? Bapak, Pak Ustadz. Izin Prof. Boleh Prof. Izin dulu. Pak Ketua. Oke. Para hadirin semua, saya mohon maaf. Karena bagaimanapun saya ingin katakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ada program yang namanya Babat Ilalang. Hari ini tiap hari hampir mati satu-satu tokoh-tokoh Islam di kampung-kampung. Yang ketua masjid, merebut masjid, imam musola. Dan biasanya yang dibunuh itu adalah tokoh-tokoh yang tidak terkenal dan tidak dikenal. Ini mungkin bagian khusus untuk Kokam. Ya, mudah-mudahan setelah hari ini, setelah muktamar nanti, kita bisa punya pemimpin yang khas. Makanya fenomena Pak Anwar Abbas dan Pak Busromo Kodas paling tidak kita bermohon pada Allah semoga beliau sehat dan bisa tetap masuk di tim 13. Saya nggak tahu Pak, saya nggak ada urusan Pak dengan dukung-mendukung. Minimal itu. Ya. Kalau bisa ditarik, kalau bisa cuma saya belum tahu cara nariknya. Prof Zainal dimasukin juga kalau bisa. Ya, cuma saya belum tahu teknisnya, saya memang tidak punya kerja-kerja seperti itu. Dan buat ibu-ibu semua yang hadir, saya mohon maaf. Mungkin tutur kata saya, gaya ceplas-ceplos, celetak-celetuk begini. Pahamilah bahwa sesungguhnya hati saya juga punya keprihatinan yang sangat mendalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin. Hari ini kami sampai kepada pertemuan yang ketiga kali setelah musim pandemi untuk keluarga besar Muhammadiyah Kecamatan Laweyan. Jadikanlah Muhammadiyah yang ada di tempat kami ini sebagaimana yang pernah dipimpin oleh Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikan kepada kami kesempatan ya Allah untuk tetap berada di garis khitah Muhammadiyah, yaitu melawan kristening politik dan mengimbangi dominasi bisnis Cina dan memberantas takhayul bid'ah khurafat sebagai dasar sebab kelahiran Muhammadiyah. Jadikan kami keluarga besar Muhammadiyah orang-orang yang terus belajar untuk mengambil peran-peran keumatan dan kebangsaan
dan mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan cara-cara yang dibenarkan menurut konstitusi, terutama menurut ayat-ayat suci. Kami mohon padamu ya Allah, di sini masih ada guru-guru kami yang kami cintai, Prof. Jainal, dan juga pengurus PDM, pengurus PCM, Aisyah, dan semua angkatan muda Muhammadiyah dengan ortom-ortomnya. Jadikanlah kami semua keluarga besar Muhammadiyah yang mengibarkan panji-panji Muhammadiyah. Yang ada di hati kami adalah jihad fisabilillah untuk menegakkan Islam dan kemuliaan Islam di negeri Indonesia yang ada di Surakarta ini. Tolong kami ya Allah untuk bisa mudah mendidik anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan orang-orang di belakang kami agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehat. Berikan kepada kami kemudahan untuk bisa menjadi tuan rumah yang baik di Muktamar Muhammadiyah ke-48 nanti. Berikanlah energi kolektif kami yang mungkin dengan semangat, dengan keramahan, dengan pendekatan, dan dengan tindakan-tindakan positif yang kami lakukan akan bisa mempengaruhi pemilikan suara dan pemilihan 13 orang pemimpin Muhammadiyah Pusat. Tolong kami ya Allah terhadap orang yang ingin menang dengan cara uang. Tolong kami ya Allah agar orang yang suka cara curang. Tolong kami orang-orang yang suka bermain manipulasi informasi, manipulasi diri. Dan kami ingin pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang mengerti atas dasar apa Muhammadiyah itu dilahirkan. Yang mengerti untuk apa mereka berMuhammadiyah. Mereka bekerja untuk membesarkan Muhammadiyah. Menghidup-hidupkan Muhammadiyah. Bukan mencari hidup di Muhammadiyah. Ya Allah, pada hari ini kami mohon padamu, banyak persoalan yang terjadi di negeri ini. Kami umat mayoritas tapi terasa betul, hanya sekedar mengibarkan bendera la ilaha illallah, maka kami akan dituduh dengan tuduhan yang beragam. Hari ini lebih dari 3.000 orang dalam penjara, dengan sebab yang tidak jelas atas keinginan orang-orang yang merasa berkuasa. Kami doakan semoga sahabat kami, guru kami, Habib Rizik Syihab, Munarman, dan ratusan dan ribuan orang-orang dalam penjara, agar mereka dalam keadaan sehat walafiat. Agar keluarga mereka juga mendapatkan kemudahan atas kesulitan hidup yang juga mereka alami. Kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah kami warga Muhammadiyah yang tetap energik dan tetap aktual dalam berMuhammadiyah. Jauhkan kami dari fanatik muta. Jauhkan kami daripada loyalis tanpa argumentasi syariat. Jadikan kami pada hari ini mengerti bahwa negeri ini dalam bahaya. Kepemilikan tanah tidak lebih dari 30% di tangan kaum pribumi. Lebih dari 70% sertifikat tanah kami di tangan orang-orang kafir. Terutama orang-orang Cina ya Allah. Sesungguhnya negeri ini sangat riskan dan sangat berbahaya dengan keadaan terdepan. Maka kami mohon, lahirkanlah Sudirman-Sudirman muda. Lahirkanlah tokoh-tokoh yang pernah berperan sebagai para pejuang-pejuang Islam yang dibesarkan dalam institusi Perserikatan Muhammadiyah. Ya Allah, pagi ini kami mohon padamu, berikan kepada kami keberanian hanya kepadamu, hanya karenamu, dan keberanian karena menyadari akan balasan yang akan Engkau berikan, yaitu surga bagi orang-orang yang berjihad di jalanmu. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika, binuri samsika abadan abada, kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimi. Allahumma alfi baina qulubina, wa aslih zata bainina wahdina subulas salam, mina zulumati ilan nur, wa jannibnal fawahisa ma zohara minha wa ma batan, wa barik lana fi asma'ina wa absarina, wa qulubina wa azwajina, wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Kami mohon tolong ya Allah agar kaum muslimin di Palestina yang daerah teritorial mereka hanya tinggal 8% saja, berikan kekuatan para mujahid Hamas dan Izzuddin Al-Qassam. Berikan kekuatan kaum muslimin di India, kaum muslimin Kashmir, kaum muslimin di Eritrea, Somalia, dan kaum muslimin yang ada di selatan Filipina, kaum Moro, kaum muslimin di selatan Thailand, Patani dan Yala, terkhusus kaum muslimin yang ada di Uyghur, Xinjiang. Mereka yang mendapatkan penistaan yang sangat kejam oleh orang-orang komunis Cina,
yang mana mereka mampu memanipulasi dengan mendatangkan tokoh-tokoh Islam dari Indonesia untuk ke Cina. Sehingga ketika dia pulang ke Indonesia, dia memuji-muji Cina yang begitu kejam, telah membunuh lebih dari 30-40% kaum muslimin di Uighur Xinjiang. Rabbi a'inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya rabbi ij'alni laka zakkara laka rohaba laka mitwa'a laka mukhbita ilaika awahamuniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah, jangan kau lindungi orang-orang yang akan menghancurkan agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan jamaah sekalian, saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas atensi dan amanah dakwah disampaikan oleh pengurus di sini, juga sahabat saya Pak Haji yang dari jauh-jauh hari mengawal jadwal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Alfian Tanjung atas tausiah yang disampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hidayah dan manfaat dari tausiah hari ini. Acara selanjutnya pengumuman dari panitia. Kepada Bapak Purwadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada hari ini alhamdulillah infak memperoleh Rp1.373.000. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, di kardus snack ada voucher Rp20.000 untuk belanja di Suryamat. Tidak bisa diuangkan Bapak Ibu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang ingin mendapatkan diskon Rp2 juta, monggo sekarang bisa mendaftarkan untuk umroh. Rencananya berangkat tanggal 20 Agustus 2022 dengan biaya Rp26.800.000. Yang hari ini daftar saja akan mendapat diskon Rp2 juta. Untuk yang selain hari ini akan mendapatkan diskon Rp1,5 juta. Nanti akan ada kontribusi ke PCM. Insya Allah pembimbingnya Bapak Haji Saikhur Rahman, Sekretaris PCM Laweyan Surakarta. Demikian Bapak Ibu, semoga yang ingin daftar umroh dipersilahkan kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang terhormat, tibalah kita pada penutup acara pengajian kita pada pagi hari ini.